Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan dengan kesehatan. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan latihan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini ada contoh soal. Ada contoh soal yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini saya membuatkan ada yang namanya data impor dan ini pendapatan nasional, di mana data impor ini sebagai variabel bebas dan pendapatan nasional ini sebagai variabel terikat. Nah, jadi lambangnya adalah, notasinya adalah Y dan data impornya adalah X. Nah, ini data-datanya akan kita masukkan ke dalam kolom di SPSS. Nah, ini ada 12 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Bagi saudara yang sudah menginstal aplikasi SPSS, dipersilahkan nanti akan saya berikan contoh soal ini di dalam Google Classroom. Nah, sekarang kita akan memindahkan soal ini ke dalam SPSS. Nah, SPSS yang saya gunakan itu adalah versi 26. Jadi kalau saudara sudah punya versi 26, tampilannya akan sama. Namun versi 18 juga bisa, 19 juga bisa. Perbedaannya cuma pada gambar hasil. Nah, sekarang kita masuk ya ke dalam SPSS. Nah, ini dia tampilan SPSS kita. Nah, di bawah sini, ini ada yang namanya data view dan variable view. Mungkin saya ulang sedikit, walaupun sudah pernah diberikan pada aplikasi komputer atau penerapan komputer ya, mata kuliahnya. Nah, ini data view ini untuk kita mengetikkan data yang tadi. Data yang tadi itu data impor dan data pendapatan. Nah, kalau variable view, kita klik ya. Variable view ini adalah untuk mengisikan apa saja nama variabel bebas dan variabel terikat kita. Jadi nanti ketika diketikkan variabel view-nya di sini, maka pada data view bagian atas itu nama variabel ini akan berubah. Nah, kita langsung saja klik variabel view, klik di sini tadi X ya, tadi variabel X. Nah, khusus untuk variabel view itu yang saudara isi hanya name dan label saja. Yang lainnya itu akan mengikuti. Kecuali kalau saudara ada mau merubah selain dari name dan labelnya. Nah, ini coba saya perlihatkan. Name-nya X, labelnya tadi adalah pendapatan ya, impor. Nah, ini coba lihat dia langsung muncul isinya, kecuali label. Nah, maka kita ketikkan di sini impor. Kemudian variabel yang kedua itu adalah variabel Y. Namanya tadi adalah pendapatan. Nah, untuk yang lainnya ini akan muncul dengan sendirinya. Oke. Kalau ini sudah kita tulis, maka kita akan masuk ke data view. Nah, coba saudara perhatikan bagian atas ini sudah langsung terganti dengan nama variabel yang sudah kita tuliskan tadi. Maka saudara bisa langsung saja menginputkan ini sesuai dengan soal yang tadi. Oke. Tadi soalnya itu ini adalah 11,6, 12,90, 13,40, 13,40. Seluruh ini saudara salin ke SPSS. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah disalin sama persis ke bawah. Oke. Kalau sudah seperti ini, sudah saudara inputkan, maka kita akan mengklik tombol atau icon atau tulisan analyze di sini. Kemudian saudara pilih yang regression, muncul lagi dia, pilih yang linear. Klik di situ, maka akan muncul seperti ini. Nah, impor ini kan dia variabel bebas ya, atau independen. Maka masukkan dia ke independen. Ini ada tulisan independen. Masukkan ke sini. Kemudian pendapatan nasional ini merupakan variabel tidak bebas atau dependen. Maka masukkan dia ke
kolom dependent ini dengan mengklik tanda panah. Saudara klik dulu di sini, saudara klik tanda panah. Oke. Setelah masuk keduanya, saudara klik yang namanya statistik. Nah, ini harus dicentang, maka saudara centang seluruhnya. Centang seluruhnya, dan kita untuk residualnya pakai Darwin-Watson. Kemudian klik continue. Nah, setelah itu kita klik untuk mengisi spreadsheet-nya, itu masukkan ke Y. Ini ada Z red, ini masukkan ke X. Dan untuk gambarnya kita memilih histogram dan norma probability plot. Kemudian klik continue. Setelah itu, maka baru kita klik OK. Maka akan keluar gambar dan hasil output SPSS. Oke. Nah, outputnya itu akan seperti ini. Bisa saudara lihat ya, hasilnya. Ini dia, hasil dari SPSS. Nah, untuk versi 18, 19, itu tampilannya saja yang beda. Tapi dia tetap seperti ini, cuma tidak berwarna. Nah, ini dia. Nah, untuk chartnya lihat. Seperti ini. Oke. Kalau sudah keluar hasilnya seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membaca hasil regresi kita. Apakah hasilnya sudah bagus, sudah sesuai dengan seluruh uji yang ada, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, baiklah. Nanti silahkan saudara catat saja di buku saudara sendiri ya, yang saya jelaskan. Karena nanti ketika di UAS, kita akan membaca hasil dari SPSS. Nah, oke. Silahkan dipersiapkan catatannya. Yang pertama, untuk tabel pertama, ini namanya adalah deskriptif statistik. Nah, deskriptif statistik ini menceritakan tentang mean ini adalah rata-rata, dan standar deviasi N, serta N-nya atau jumlah sampel. Bagaimana cara membacanya? Pendapatan nasional, di sini ada tulisan pendapatan nasional, mempunyai rata-rata 424,8182. Standar deviasinya 72,49113 dan jumlah sampelnya 11. Kita lanjutkan lagi. Impor itu mempunyai rata-rata 15,5273, standar deviasinya 2,84714 dan jumlah sampelnya adalah 11. Oke. Selesai untuk pembacaan tabel pertama, yaitu deskriptif statistik. Selanjutnya kita akan masuk kepada tabel yang kedua, yaitu correlation. Nah, coba dilihat, correlation ini terdiri atas 3 bagian. Ini ada percent correlation untuk melihat keeratan suatu hubungan, sudah kita bahas ya. Kemudian ini adalah signifikansi untuk melihat signifikansinya, dan N. N ini adalah jumlah sampel. Nah, signifikansinya one tail atau signifikansi satu arah. Sekarang, untuk ini, karena dia cuma 2 variabel, maka kita cukup membaca satu baris saja. Boleh saudara mau baca yang bagian atas atau bagian bawah. Karena apa? Hasilnya sama. Kalau persen korelasi keeratan 2 variabel, kita hanya akan membaca variabel 1 dan hubungannya dengan variabel 2, keeratannya seperti apa. Jadi yang akan kita pilih adalah pendapatan nasional dengan impor, karena itu yang akan dihubungkan. Kalau pendapatan nasional dengan pendapatan nasional, dirinya sendiri, nilainya adalah 1. Nah, impor dengan impor itu pun nilainya 1, karena dia berhubungan dengan diri dia sendiri. Yang akan kita lihat adalah pendapatan nasional dengan impor. Di sini tertulis 0,981. Jadi, angka 0 di depan ini tidak dituliskan oleh SPSS, tapi kita tahu kalau hanya tertulis 981 berarti ada 0 di depannya. Nah, coba perhatikan, korelasi antara pendapatan dan impor itu 0,981. Di bawahnya juga seperti itu, sama ya, cuma posisinya terbalik. Di sini impor, di sini pendapatan nasional 0,981. Oke, jadi kita cukup membaca 1 saja. Mari kita baca.
persen korelasi antara pendapatan nasional dengan impor adalah sebesar 0,981, yang artinya keeratan hubungan adalah kuat positif. Nah, nanti saudara tuliskan seperti itu. Jadi apa artinya? Kan kita sudah belajar kemarin bahwa korelasi itu mempunyai angka dari min 1 sampai 1. Jadi kalau dia semakin mendekat ke dari 0,5 ke 1, berarti dia kuat positif. Kalau dari min 0,5 ke min 1, kuat negatif. Buka lagi catatannya ya. Kemudian kalau dari 0 ke 0,49 berarti dia lemah. Dari 0 ke min 0,49 berarti juga lemah. Kalau dia 0 berarti tidak ada keeratan hubungan. Nah, kita lanjut cara membaca baris kedua. Nah, ingat kalau ada kata-kata signifikansi one tail, maka kita akan membandingkannya dengan alfa yang kita gunakan. Kita ambil di sini, alfa kita adalah 5% atau 0,05. Jadi bandingkanlah hasil dari signifikansinya ini dengan 0,05. Nah, peraturannya seperti apa? Kalau hasil variabel kita ini nilainya itu kecil dari 0,05, maka dia adalah signifikan. Nah, saudara catat ya, kata kuncinya. Kalau ada kata-kata sig seperti ini, yang artinya signifikansi, maka dia selalu dibandingkan dengan alfa kita. Bisa kita gunakan alfa 5%, 1%. Nah, tergantung si peneliti. Nah, untuk sekarang kita gunakan saja dulu 5% atau 0,05. Maka, hasil variabel signifikansi kita ini harus dibandingkan dengan alfa 0,05. Apabila nilai kedua variabel kita ini kecil dari 0,05, itu peraturannya ya. Kalau dia kecil dari 0,05, artinya dia signifikan. Tapi sebaliknya, kalau dia besar dari 0,05, maka dia itu adalah tidak signifikan. Sekarang kita lihat. Sini terlihat pendapatan nasional itu mempunyai signifikansi 0,000, impor 0,00. Artinya kecil dari 0,05. Nah, berarti artinya signifikan. Sekarang kita akan membacanya. Nilai signifikansi pendapatan nasional adalah sebesar 0,000, yang artinya signifikan karena nilainya lebih kecil dari alfa 5%. Untuk yang impor pun akan kita baca seperti itu. Nilai signifikansi impor itu sebesar 0,000, yang artinya signifikan karena nilainya lebih kecil dari alfa 5%. Oke, sampai di situ saudara membacanya. Nanti dituliskan di catatan saudara ya, cara-cara membacanya. Karena UAS kita itu adalah pertanyaannya cara membaca tabel pada SPSS. Kemudian kita beralih ke N atau jumlah sampel. Nah, ini mudah membacanya ya. Pendapatan nasional mempunyai jumlah sampel 11 dan impor mempunyai sampel 11. Oke. Sampai di sini selesai kita membaca tabel yang kedua yaitu correlation. Selanjutnya, tabel ketiga. Ini ada tulisan variable entered or removed. Artinya dia menjelaskan variabel apa saja yang dimasukkan ke dalam model atau variabel bebasnya apa saja. Nah, di sini terlihat yang tertulis hanya satu saja, impor. Nah, berarti langsung saja kita baca. Cara membacanya, variabel yang dimasukkan ke dalam model adalah variabel impor. Dengan kata lain, variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model adalah variabel impor. Selesai tabel ketiga, selanjutnya adalah tabel keempat, model summary.
Nah, ini banyak ya yang harus kita baca. Nah, di sini adalah R. R di sini artinya adalah korelasi. Korelasinya nilainya 0,981. Apa artinya? Cara membacanya sama seperti tadi. Nilai korelasi sebesar 0,981 yang artinya kuat positif. Itu cara membacanya. Kemudian R square, cara membacanya adalah, ini gimana kemarin kalau R square? Dibaca dalam bentuk persen. Di sini tertulis R square-nya 0,962, berarti kita baca dalam bentuk persen. Nilai R square sebesar 96,2% menyatakan bahwa model sudah dapat dikatakan baik karena variabel bebas yang terdapat dalam model sudah bisa menjelaskan 96,2% variabel terikatnya. Nah, berarti yang belum bisa dijelaskannya hanya sekitar 4,8%. Nah, makanya itu tadi cara membacanya. Jadi modelnya sudah dikatakan baik. Adjusted R square-nya, cara membacanya sama dengan R square, yaitu nilai adjusted R square sebesar 95,8% sudah dapat dikatakan baik karena variabel bebas di dalam model sudah bisa menjelaskan variabel terikatnya sebesar 95,8%. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan saudara catat, nanti kita diskusikan lewat Google Classroom ya. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Itu kita akan melihat langsung ke F-change. F-change ini atau bahasa kitanya adalah F-hitung. F-hitungnya adalah 230,405. Nah, kalau ada F-hitung berarti akan kita bandingkan dengan F-tabel. Nah, F-tabelnya bagaimana kita mencari? Kita buka tabel F dan kita bandingkan. DF1-nya itu 1, DF2-nya 9. DF1-nya 1, DF2-nya 9. Nah, kita akan buka tabel F-nya ya. Nah, ini dia tabel distribusinya. Tabel distribusi sudah pernah saya berikan ketika pelajaran statistik. Langsung saja kita akan mencari tabel F. Tabel F ya. Ini tabel T, masih tabel T. Nah, ini dia tabel F. Nah, lihat tadi kita kan menggunakan alfanya 5%, berarti 0,05. Yang di sini terlihat baru 0,1. Kita cari tabel F yang 0,05 alfanya. Nah, ini dia tabel F yang 0,05. Nah, kemudian tadi di dalam SPSS kita, katanya DF1-nya 1, DF2-nya 9. Maka kita akan mencari DF1-nya yang 1 dan DF2 9. Ini ada DF1 tulisannya, itu yang 1 berarti kolom ini. Dan DF2-nya ini dia, yaitu yang 9. Berarti kita lihat di sini, nah pertemuannya adalah antara yang ke-9 dengan yang pertama, itu adalah 5,11. Nah, berarti nilai F tabelnya adalah 5,11. Itu yang akan kita bandingkan dengan F hitung. Nah, peraturannya, saudara catat ya, kalau F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka kesimpulannya adalah tolak H0 atau tolak hipotesis 0. Nah, tapi kalau F hitungnya nilainya lebih kecil dari F tabel, maka kesimpulannya adalah terima H0. Oke, sekarang saudara lihat. Nilai F change-nya adalah 230,405. Tadi nilai F hitung yang sudah kita, F tabel yang sudah kita lihat pada F tabel,
itu adalah 5,11. Mana yang lebih besar, 5,11 dengan 230? Nah, maka terpenuhi asumsi. F hitung lebih besar dari F tabel. F hitungnya 2330 dan 405. F tabelnya 5,11 itu lebih besar, artinya kesimpulannya adalah tolak H0. Nah, bagaimana cara membacanya? F hitung sebesar 230,405 lebih besar dari F tabel sebesar 5,11, yang artinya kesimpulannya adalah menolak hipotesis 0. Oke, seperti itu cara membacanya. Kemudian kita lihat di sini ada signifikansi F change. Nah, signifikansi F change ini nilainya adalah 0,000. Ingat, kalau ada kata-kata signifikansi seperti ini, dibandingkan dengan alfa 5% kita. Nah, kalau dia kecil dari alfa, berarti dia signifikan. Kalau besar dari alfa, dia tidak signifikan. Sekarang kita lihat, kecil apa besar ini? 0,00 dibanding 0,05? Lebih kecil, artinya dia akan signifikan. Kita baca ya. Signifikansi F change sebesar 0,00 artinya adalah signifikan karena nilainya lebih kecil dari alfa 5%. Selanjutnya ada Darwin-Watson. Nah, Darwin-Watson ini kemarin sudah saya aplikasikan cara penggunaannya. Kita akan menggunakan tabel Darwin-Watson, kemudian K-nya berapa, kemudian DLDU-nya berapa. Nah, kita lihat di sini Darwin-Watson-nya 1,417. Berarti apa yang harus saudara lakukan? Lihat nilai DL dan DU-nya dan apa kesimpulannya. Kita lihat tabel Darwin-Watson terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kita akan melihat tabel Darwin-Watson. Di sini kita lihat N-nya itu ada 11. Dan K-nya atau variabel bebasnya cuma 1 ya. Jadi kita lihat nanti di tabel Darwin-Watson itu K N11 dan K-nya 1. Ini dia tabel Darwin-Watson-nya. Nah, ini langsung ternyata yang di atas ini adalah tabel Darwin-Watson untuk alfa 5%. Di mana K-nya tadi kita 1 dan N-nya itu adalah 11. Nah, K-nya 1, N11. Kita lihat DL-nya adalah nah, ini dia. Ini adalah tabel Darwin-Watson untuk 5%. K-nya adalah 1 tadi ya, karena cuma impor. Dan N-nya adalah 11. Di mana DL-nya ini adalah 0,9273. DU-nya 13241. Ingat, saudara catat ya, 0,9 dan 1,3. Nah, berarti kita lihat lagi tadi nilai Darwin-Watson kita adalah 1,4. 1,4. Sementara nilai yang di sini DL-nya 0,9 dan ini 1,3. Kita kembali ke tabel Darwin-Watson. DL-nya tadi 0,9, berarti di sini dia titik ini 0,9 dan DU-nya adalah 1,3. Nah, berarti Darwin-Watson kita kan 1,4 ya. Berarti tidak terletak di sini. Nah, di sini tadi nilainya 1,3 dan di sini ada 2. Berarti Darwin-Watson kita 1,4 itu terletak di daerah ini. Yang kesimpulannya adalah tidak ada autokorelasi. Oke. Kemudian, itu kesimpulannya. Nilai Darwin-Watson, ini cara membacanya ya. Nilai Darwin-Watson sebesar 1,417 itu artinya adalah tidak terdapat autokorelasi karena nilai DU-nya sebesar, nilai DL-nya itu sebesar 0,9273 dan DU-nya 1,3241. Seperti itu. Kemudian nanti saudara tuliskan bentuk kurvanya
dan letaknya itu di mana. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke koefisien. Koefisien di sini yang perlu dilihat, ini ada B. B ini adalah untuk nilai dari konstanta dan ini adalah nilai parameter. Jadi di sini nilai konstantanya 36,979. Nah, nilai signifikansi konstantanya adalah 0,188. Nah, yang perlu kita lihat lagi di sini nilai toleransinya tidak ada, VIF-nya tidak ada ya. Nah, kemudian untuk impor, ini nilai B-nya atau nilai parameternya yang dulu pernah kita cari, nilai B1 itu adalah 24,978. Nilai signifikansinya adalah 0,00 dan toleransi serta VIF yang akan kita baca. Oke, sekarang kita baca dulu yang untuk konstanta. Nilai konstanta sebesar 36,979. Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,188. Itu artinya tidak signifikan karena nilainya lebih besar dari alfa 5%. Kemudian untuk yang impor, kita lihat nilai parameter sebesar 24,978 artinya berbanding lurus. Dari mana taunya berbanding lurus? Karena di sini positif. Kita lanjutkan membacanya lagi ya. Berbanding lurus yaitu setiap kenaikan variabel impor sebesar 1%, maka variabel pendapatan nasional akan meningkat sebesar 24,978%. Seperti itu. Kemudian nilai signifikansi impor itu adalah sebesar 0,000 yang artinya signifikan karena nilainya kecil dari alfa 5%. Nah, kita lanjutkan. Di sini toleransi dan VIF. Untuk apa kemarin? Ini untuk melihat apakah terjadi multikolenialitas atau tidak. Nah, yang aman itu adalah peraturannya seperti apa? Apabila nilai tolnya itu besar dari 0,1, VIF-nya kecil dari 10. Nah, ini sudah masuk belum? Nah, berarti 0, di atas 0,1. Angka 1 ini di atas 0,1 berarti tidak terdapat multikolenialitas dan VIF-nya itu kecil dari 10, tidak terdapat multikolenialitas. Oke, sekarang kita baca ya. Nilai toleransi sebesar 1 itu lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1 lebih kecil dari 10, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat multikolenialitas. Oke. Selanjutnya dari situ kita akan langsung melihat chartnya atau kurva-kurvanya. Kurva yang pertama ini judulnya histogram. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, nilai kurva ini adalah untuk melihat apakah dia normal atau tidak. Apa yang dibandingkan? Yaitu grafik batangnya ini dengan kurva distribusi normalnya. Apakah grafiknya itu sudah mengikuti dari kurva ini? Kalau dia sudah mengikuti, berarti dia normal. Tapi kalau grafik batang yang biru-biru ini belum mengikuti kurva bentukannya, maka dia tidak normal. Sekarang dia sudah normal apa belum? Saudara lihat yang grafik batangnya, awalnya dia meningkat, kemudian dia menurun, kemudian naik lagi dan datar. Artinya tidak sama ya dengan kurva normal. Sekarang kita baca bahwa grafik histogram itu menunjukkan ketidaknormalan karena grafik batangnya tidak mengikuti kurva normal. Kita lanjutkan.
chart yang kedua, yaitu normal probability plots. Nah, ini juga untuk melihat kenormalan. Kalau titik-titiknya itu berada di sepanjang garis, maka dia disebut normal. Kita lihat di sini dia terletak di sepanjang garis, artinya dia akan normal. Oke, kita baca ya, bahwa kurva ini, kurva normal probability plot, menunjukkan kenormalan karena titik-titiknya berada di sepanjang garis. Lanjutkan lagi. Grafik yang terakhir. Ini adalah scatter plot. Scatter plot ini untuk melihat apa? Apakah terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau dia itu titiknya menyebar seperti ini, tidak berbentuk pola, maka dia disebut dengan tidak terdapat heteroskedastisitas. Tapi kalau dia berbentuk pola, maka disebut ada heteroskedastisitas. Sekarang kita baca ya. Kurva scatter plot menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik di dalam kurva tersebar secara acak. Nah, sampai di sini selesailah kita membaca dari hasil SPSS. Silahkan nanti saudara lanjutkan. Kalau yang sudah menginstal SPSS, silahkan dimasukkan soal-soal selain ini, nomor 2 sampai terakhir. Nanti hasilnya silahkan saudara baca. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan diskusi melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.